Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Aulia Danisa Putri dari kelas Ilmu Pemeliharaan Ternak B dengan NIM 23010120120044 dari kelompok 1 dengan asisten pembimbing Kak Noval Alfala. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai parameter genetik yang digunakan untuk mengukur kualitas genetik dari seekor ternak. Parameter genetik itu ada 3. Yang pertama, heritabilitas atau yang biasa dilambangkan dengan H kecil kuadrat. Yang kedua, ada korelasi genetik yang dilambangkan dengan RG. Dan yang ketiga, ada repeatabilitas yang biasa dilambangkan dengan R kecil. Parameter genetik yang pertama adalah heritabilitas atau yang biasa dilambangkan dengan H kecil kuadrat. Nah, heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk menunjukkan bagian dari genetik terhadap ragam fenotipik sehingga dapat digunakan untuk menentukan genetik dari suatu ternak tersebut. Nah, heritabilitas sendiri memiliki rentang nilai antara 0 sampai 1 yang dipengaruhi oleh gen aditif dan gen non-aditif. Nah, nilai heritabilitas sendiri standarnya itu lebih dari 0,3. Kategori yang digolongkan nilai sedang itu antara nilai 0,1 sampai 0,3. Nah, nilai heritabilitas digolongkan rendah apabila nilainya menunjukkan angka 0,1. Pada praktikum IPT ini saya menggunakan komoditas ternak unggas, yaitu ayam, dengan sifat yang diamati yaitu bobot badan ayam dan juga bobot telur ayam. Dari data-data yang sudah dikumpulkan dan dibuat, dapat diperoleh hasil perhitungan heritabilitas bobot badan ayam sebesar 0,6389 yang dipengaruhi oleh gen aditif dan tergolong pada standar nilai heritabilitas tinggi. Karena nilai heritabilitas dikatakan tinggi apabila nilainya melebihi 0,3. Sedangkan heritabilitas pada bobot telur ayam diperoleh nilai 0,7028 yang juga dipengaruhi oleh gen aditif dan tergolong pada rentang nilai standar tinggi. Karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa nilai heritabilitas dikatakan tinggi apabila memiliki nilai lebih dari 0,3. Parameter genetik yang kedua adalah korelasi genetik atau yang biasa disingkat atau dilambangkan dengan RG. Korelasi genetik sendiri merupakan parameter genetik yang digunakan untuk menentukan keeratan antara satu sifat dengan sifat yang lainnya. Nah, korelasi genetik ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan temporer dan juga genetik dari ternak itu sendiri. Nilai korelasi genetik yang standar itu berada pada rentang -1 hingga 1. Standar nilai korelasi genetik pada ayam biasanya itu 0,3 sampai 1. Itu sudah tergolong pada kategori tinggi. Nah, apabila nilai korelasi genetik itu semakin mendekati 1, maka keeratan antar sifatnya dan dapat diturunkan itu peluangnya lebih besar. Nah, apabila korelasi genetik itu mendekati angka 0 atau mendekati angka -1, berarti peluang untuk keeratan antara satu sifat dengan satu sifat lainnya yang diturunkan kepada turunannya itu memiliki peluang yang kecil. Dari data-data praktikum yang sudah dibuat, diperoleh nilai korelasi genetik sebesar 0,9822. Nah, hal ini menunjukkan nilai korelasi genetik itu tergolong pada kategori yang sangat tinggi, sehingga dapat dipastikan atau dapat memiliki kemungkinan berpeluang besar memiliki keeratan antara sifat bobot badan ayam dan juga bobot telur. Nah, ini dapat diambil kesimpulan bahwa nantinya keturunan dari ayam tersebut itu biasanya memiliki bobot badan yang tinggi dan bobot telur yang tinggi, seperti itu. Dan itu sebanding lurus karena memiliki keeratan yang sangat erat dan sangat tinggi. Parameter genetik yang ketiga adalah repeatabilitas yang biasa dilambangkan dengan R kecil. Repeatabilitas merupakan pengulangan sifat genetik dari ragam genetik pada sebuah populasi. Nah, biasanya repeatabilitas ini dipengaruhi oleh lingkungan temporer dengan interaksinya terhadap
genetik dari ternak itu sendiri. Nah, nilai repeatabilitas itu memiliki rentang 0 sampai 1. Nilai repeatabilitas digolongkan pada kategori rendah apabila menunjukkan rentang antara nilai 0,0 sampai 0,2. Nah, kategori sedang apabila menunjukkan rentang 0,2 sampai 0,4. Nah, di atas nilai 0,4 itu sudah tergolong pada kategori tinggi. Nah, semakin nilai repeatabilitas mendekati 1, maka lingkungan temporer itu meningkat. Apabila nilai repeatabilitas itu mendekati 0, maka lingkungan temporer itu menurun. Repeatabilitas sendiri itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah repeatabilitas antar kelas atau interclass correlation yang digunakan untuk menghitung repeatabilitas yang setiap individunya hanya memiliki dua data. Nah, yang kedua itu adalah repeatabilitas dalam kelas atau intraclass correlation yang digunakan untuk menghitung repeatabilitas individu yang memiliki lebih dari dua data. Nah, dari data praktikum yang sudah dibuat, diperoleh perhitungan repeatabilitas antar kelas bobot badan ayam itu sebesar 0,044 dan repeatabilitas antar kelas bobot telur ayam itu sebesar 0,012. Nah, nilai ini menunjukkan kategori yang rendah tapi tetap masuk rentang. Nah, hal ini diakibatkan oleh lingkungan temporer yang meningkat. Selain repeatabilitas antar kelas, diperoleh juga repeatabilitas dalam kelas bobot badan ayam yang menunjukkan nilai min 0,1309 yang menunjukkan bahwa lingkungan temporer ini menurun karena nilainya itu di bawah rentang dan tergolong pada kategori rendah. Nah, diperoleh nilai repeatabilitas dalam kelas bobot telur ayam sebesar 0,1153 yang menunjukkan tidak dalam rentang dan dalam kategori yang sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan temporer yang menurun dan juga dapat dipengaruhi oleh pengambilan data yang tidak konsisten dan mengalami kesalahan. Nah, pengambilan data yang tidak konsisten ini akan berakibat pada nilai-nilai repeatabilitas yang akan melewati batas atau melewati rentang, sehingga diusahakan ketika pengambilan data atau pembuatan data itu sesuai dengan referensi yang digunakan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum IPT kali ini adalah untuk menentukan kualitas genetik dari suatu ternak dan untuk meningkatkan mutu genetik dari suatu ternak dapat dengan melihat parameter genetik yang sudah dihitung terlebih dahulu, yaitu heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Ketiga parameter genetik tersebut dapat digunakan untuk nantinya menentukan bagaimana caranya menghasilkan ternak yang memiliki mutu genetik tinggi. Nah, sekian video dari saya mengenai perhitungan parameter genetik dalam praktikum IPT kali ini. Semoga video ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf.